يشمي أو يصيبي وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي Ini nanti saya bawa pedang dipermasalahkan lagi. Apa urusan sunnah bawa pedang? Betul? Betul. Kalau saya nggak bawa pedang terus di jalan saya dicegat, walaupun jago silat, tetap harus siap. Siap sih. Kali ini Muhyiddin Bahar Smith semakin congkak teman-teman, semakin sombong mereka, dan semakin memberikan pernyataan yang membuat saya geli, tergelitik, dan pengen ketawa sebenarnya. Karena apa? Pernyataan mereka ini sungguh aneh, nyeleneh, ya sama dengan junjungan mereka. Para habaib kalau tidak aneh nyeleneh, nipu. Seperti Bahar Smith. Nah, sekarang para Muhyiddin ini memberikan komentar yang seolah-olah akan membuat netizen itu semakin kagum kepada Bahar Smith. Semakin terkagum-kagum lah pokoknya kepada Bahar Smith. Padahal semakin bikin orang gedek. Salah satunya ini. Harry Pras, apa yang udah kamu perbuat untuk negeri ini? Kalau Habib udah jelas pernah melawan pemimpin yang zolim. Pemimpin yang zolim. Ingat pada tahun 2017, demo Ahok, demo 212, demo 411, demo ini, demo itu. Tujuannya apa teman-teman? Gerakan politik yang berbungkus agama. Kebobrokan yang dibungkus seolah-olah mereka pejuang. Padahal mereka bervisi misi untuk menguasai. Dengan mengutus siapa? Anies Baswedan. Hebat? Ya hebat teman-teman. Kenapa saya menganggapnya sebagai tujuan politik semata? Karena apa teman-teman? Satu, Ahok pada waktu itu mengatakan bahwa ada oknum orang-orang yang mengendarai surat Al-Maidah untuk menjatuhkan lawan politiknya. Padahal ini negara demokrasi, bukan negara Islam meskipun mayoritas Islam. Dengan pernyataan seperti itu digoreng sama para habib bahwa Ahok menista agama katanya. Lalu apa yang dilakukan? Demo berjilid-jilid untuk menjatuhkan lawan politiknya. Gerakan politik berbungkus agama. Itu. Nah, kenapa saya berani menyatakan seperti itu? Kalau memang orang-orang seperti FPI ini, terkhusus Habib Rizik dan beserta gerombolannya, yang dimana mereka tak terima ketika ada orang berani-beraninya menghina agama ini. Satu, baru-baru ini, ada dua bocil Syiah Rafidhah berani di depan publik. Sedikit guyonan, sedikit jokes, melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah wa Hafsah finnar. Ya, menurut saya segitu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la'nat Abu Bakar. Tahu-tahu ada makhluk baru lagi namanya Syiah. Hadir di tengah kita bikin majelis dia caci maki Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, laknatullah alaih, laknatullah alaih. Jadi jangan salahkan nanti Ahlus Sunnah kalau marah. Kalau nanti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dihina, jangan salahkan Ahlus Sunnah kalau mereka nanti disembelih sama Ahlus Sunnah, saudara. Malah lantang mau bela Iran. Mau bela Iran, takut. Abu Bakar As-Siddiq, laknatullah alaih. Karena memang ajaran Syiah begitu. Yang tidak begitu sedang takiyah mereka. Sedang membohongi kita. Malah apa yang terjadi teman-teman? Pak Habib Rizik Syihab mesra dengan Syiah. Ada utusan dari kedubes Iran, kita akan dengar apa yang akan mereka sampaikan. Iran bangsa besar, Iran bangsa berdaulat. Dedengkotnya Syiah itu, negara dedengkotnya Syiah malah dibela Amerika yang mau di-sweeping di Indonesia. Kami akan kejar orang Amerika dimanapun berada. Yang ada di Indonesia semuanya akan kita perangi, saudara. Sampah. Dasar provokator. Siap hancurkan kedubes Amerika di Jakarta. Diam. Syiah Rafidhah teman-teman, yang lebih berbahaya daripada Yahudi kata Ustadz Abdul Somad. Mana yang lebih berbahaya, Yahudi kah atau Syiah? Pahami sendiri. Yahudi jelas dia Yahudi, tapi ini dalam zahirnya memusuhi, mengkafirkan, dan batinnya mengkafirkan, tapi zahirnya menampakkan diri sebagai muslim. Padahal dalam hatinya halal darah kita, dia benci kita. Jangankan kita, Abu Bakar dan Umar pun dia bacakan selepas sholat subuh doa laknat sonamai Quraisy. Allahumma la'an sonamai Quraisy wa ta'utaihima wajibtaihima. Laknatlah dua berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Dalam kitab mereka katakan Abu Bakar laknatullah alaih. Kalau Abu Bakar laknatullah alaih, apalagi Abdul Somad. Tapi apa? Dibiarkan begitu saja. Mana ada Habib Rizik Syihab demo berjilid-jilid, tangkap, sweeping orang Rafidhah. Malah yang Rizik lakukan apa? Ingin men-sweeping warga Amerika. Ingin membakar seluruh fasilitas Amerika yang ada di Indonesia. Jadi teroris teman-teman.
Pantas saja dia mendukung ISIS karena mentalnya memang mental teroris. Ingin menteror warga Amerika yang ada di Indonesia. Betapa bobroknya mereka itu. Miris, semakin miris. Dan satu hal lagi teman-teman, orang-orang seperti Rizik Syihab ini, selain mereka ini provokasi kepada umat, penipuannya juga banyak, terkhusus Rizik Syihab. Berapa kali saya sampaikan dia mengaku sebagai cucu Nabi ke-38. Padahal kalau manusia hidup secara normal, harusnya Rizik Syihab bukan keturunan 38, generasi 38, tidak. Tapi generasi ke-75 atau 80. Karena apa teman-teman? Manusia ini, saya umur 34 tahun. Pada saat ini, saya sudah punya generasi baru. Saya generasi pertama, anak saya generasi kedua. 20 tahun ke depan, saya akan punya generasi ketiga, yaitu cucu dari anak saya. 40, kalau umur saya panjang, di umur 70 atau 80 tahun, saya akan punya cicit. Artinya apa? Sudah 4 generasi. Orang secara normal, selama 100 tahun, pasti akan punya 5 generasi. Kalkulasi itu, kalau selama 100 tahun punya 5 generasi, kalkulasi 14 kali, 1400 tahun, 75 minimal atau 70, bukan 38. Apalagi Bahar Smith, muridnya yang peluku suntur itu. Apa yang dia lakukan? Mengaku keturunan 37, ngaku keturunan ke-29, ngaku keturunan 34 karena bapaknya 33 katanya. Terus ngaku ke-38, setara sama Rizik Syihab generasinya. Dongeng, nipu ini teman-teman. Nipu mereka itu. Dan apakah berhenti sampai di situ tipu-tipu mereka? Tidak. Tipuan mereka sampai ngaku cucunya si Pitung, Rizik Syihab itu. Ngaku neneknya Rizik Syihab sebagai cucunya si Pitung. Setelah itu ngaku neneknya anaknya si Pitung. Setelah keduanya gagal, ngaku bahwa neneknya Rizik Syihab sebagai keponakan si Pitung. Nenek saya namanya Zaujia. Nah ini yang kawin dengan saya punya kakek, ponakan daripada si Pitung, saudara. Ponakan daripada si Pitung, saudara. Nenek saya asli cucunya Pitung, jagoan Betawi. Istri saya punya kakek adalah yaitu anak daripada Pitung. Ponakan daripada si Pitung, cucunya Pitung, jagoan Betawi. Yaitu anak daripada Pitung. Saking inginnya diakui sebagai cucu si Pitung, keturunan si Pitung, sampai berubah 3 kali. Dan Kibin apa yang dilakukan? Tutup mulut dan membantu Habibnya dalam nipu orang. Oh iya, Rizik Syihab itu cucunya si Pitung. Kita percaya Rizik Syihab cucunya si Pitung. Apa datanya? Pengakuan Rizik Syihab. Hebat. Hebat teman-teman. Ini musibah. Penipu dianggap ulama. Tidak terima saya juluki penipu. Ngaku cucu Nabi tapi akhlaknya semrawut seperti itu. Dipuja-puji Bahar Smith sama Rizik Syihab. Sedangkan Bahar Smithnya jago nipu orang. Orang penipu seperti Bahar Smith disanjung-sanjung, berilmu katanya. Sengaja dibuat ceramah untuk Bahar Smith ngisi ceramah. Biar orang tahu betapa berilmunya Bahar Smith. Komentar Kibinnya, pemerintahan yang zolim. Apa tidak ingat kalian dengan sejarah? Gak ingat kalian kepada sejarah bahwa sesepuh leluhur para habaib di Indonesia ada yang jadi PKI, ada yang jadi antek Belanda, dan banyak lagi. Oh, sangat-sangat banyak. Kesontoloyan para kabib-kabib yang dimana di Indonesia jago mereka nipu orang. Oknum-oknumnya jangan lupa sebut, meskipun banyak. Jadi di sini yang ingin saya tekankan bahwa leluhur para habaib ternyata banyak nipu orang. Dan satu hal lagi, ada salah satu kiai yang jauh sebelum gaduh nasab ini. Dan kiai tersebut sudah wafat teman-teman. Dan akan saya bahas di video berikutnya betapa beliau membongkar kedok busuk daripada Ba'alawi di video berikutnya. Kalau video ini sudah lama, tonton di video yang ini. Tonton di video yang ini. Agar apa? Agar kalian melek kepada fakta dan data sejarah yang pernah ada dan yang pernah terjadi di Indonesia disaksikan oleh warga Indonesia sendiri. Diingat itu para habib.